Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, salam seni budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu kembali bersama saya Sutardi Bocah Sableng, Bocah Pencilaan 331 pada hari ini tanggal 8 Oktober ya. Saya baru memberikan video karena saya terutama ya istirahat. Saya pada malam hari ini akan mengambil tema yaitu Dewa Siwa ya. Kenapa Dewa Siwa itu memegang tongkat atau senjatanya yaitu Trisula Weda, seperti itu. Nah, kita pelajari selama saya ada di sini kenapa Dewa Siwa itu memegang erat ya, memegang erat yaitu pusakanya yaitu Trisula Weda. Ini sebenarnya sanepo atau filosofi yang harus kita pecahkan dari leluhur-leluhur kita ya. Kita harus percaya dengan adanya dewa. Karena apa? Dewa itu adalah suatu utusan dari Sang Maha Pencipta, seperti itu. Nah, simbolnya Trisula Weda itu tiga hal ya, tiga hal yang ada di kitab suci. Karena apa? Weda itu adalah kitab suci. Kita samakan dengan kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, kalau kitab suci Weda ini saya condong itu ke kitab suci Zabur atau Taurat ya. Karena apa? Karena kalau dalam ajaran agama Islam itu kan Zabur atau Taurat. Tapi kalau dalam ajaran agama Hindu itu Weda. Nah, seperti itu. Di situ pusakanya Dewa Siwa itu mempunyai simbol yaitu Trisula Weda. Sekarang gini, Trisula Weda itu sari intinya makna di dalam kitab suci tersebut. Ya, makanya kitab suci Al-Quran itu sebagai penyempurna dari tiga kitab tersebut sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan. Maka dari itu malam hari ini akan kita kupas tentang kitab suci Weda. Kita samakan dengan mungkin di dalam kitab ayat suci Al-Quran ada enggak. Terus saya samakan dengan ajaran kapitayan yang saya bawa, seperti itu. Dan sebelumnya kita kupas, kita akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian petunjuk-petunjuk saya nanti selama saya lab. Itu gunakan pemikirannya terutama hati nurani dulu ya. Gunakan hati nurani, terus gunakan secara logika. Nah, seperti itu. Tapi jangan menggunakan logika dulu baru ke hati nurani. Itu jangan sampai. Karena apa? Tidak akan ketemu nanti. Tapi kalau menggunakan hati nurani dulu, setelah hati nurani baru digunakan logika. Seperti itu. Insya Allah akan ketemu. Ini himbauan dari saya seperti itu. Makanya senjatanya Dewa Siwa itu ada kaitannya kitab suci Weda ya. Karena apa? Dari bahasanya itu ada tiga. Tri, Sula, Weda. Nah, Tri itu angka 3. Terus Weda itu adalah kitab suci. Lah, Sulanya itu apa? Seperti itu. Setelah kita pelajari, setelah kita renungkan, itu saneponya adalah tiga hal yang ada di kitab suci Weda. Nah, yang dimaksud tiga hal di kitab suci Weda itu maknanya di dalam satu kitab Weda itu apa yang harus dijalankan, yang harus untuk sebagai pedoman dan petunjuk lah, seperti orang beragama, seperti itu. Maka dari itu mungkin juga kitab suci Weda ini
sebagai Taurat atau Zabur ya. Itu dalam bahasa agama Islamnya. Saya juga memahami itu karena kita juga mencari petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dari kitab suci Weda tersebut, yaitu Trisula Weda. Sekarang Trisula Weda itu kalau petunjuk yang kita dapatkan dalam hati nurani ini 3 hal, yaitu pertama untuk mempercayai atau untuk seperti itu, untuk mempercayai adanya Allah dan untuk mempercayai sifat-sifat Allah dan untuk melakukan larangan dan pantangannya ajaran agama ya, seperti itu. Kalau dalam ajaran Hindu itu disebutnya Sang Maha Pencipta atau Sang Hyang Widi, seperti itu ya. Kita harus percaya dengan Sang Hyang Widi atau Sang Maha Pencipta. Terus yang untuk mempercayai Sang Hyang Widi dan sifat-sifat dan larangan pantangannya, itu yang pertama, ada 3. Terus yang kedua itu untuk saling menghormati, saling menghargai, terus saling tolong menolong, saling bantu membantu ya. Itu apa yang dimaksud? Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, trinya yang terakhir itu untuk melestarikan ciptaan-ciptaan Allah, terutama alam, seperti itu. Ya, dari segi pegunungan, air, laut, air, pegunungan, udara. Nah, jangan sampai terusak atau dirusak ya, seperti itu. Kalau pegunungan itu jangan sampai dikeruki atau dirusak. Terus udara jangan sampai tercemar, seperti air juga ya, seperti itu. Mungkin itu. Karena apa? Coba Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara ya, itu kembali ke kitab suci Al-Quran. Sari intinya ada nggak di situ tentang 3 hal itu, untuk mempercayai Sang Maha Pencipta atau Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa taala, terus untuk percaya dengan sifat-sifat beliau, dan untuk menjauhi larangan dan pantangan yang ada di dalam ajaran agama ya, syariat dan akidah di dalam ajaran agama, seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian ya, yang terutama untuk umat beragama, bukalah kitab sucinya ya, dari kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat atau kitab suci Weda, seperti itu. Itu nanti akan kita kupas satu persatu ya, tentang untuk mempercayai Sang Maha Pencipta itu apa, untuk sifat-sifatnya seperti apa, terus larangan dan pantangannya itu seperti apa ya. Nanti akan kita kupas tuntas pada malam hari ini. Karena apa? Karena saya yakin betul itu adalah suatu pedoman dan petunjuk bagi umat beragama. Karena saudara-saudara kita pada saat ini itu sudah melupakan seperti itu. Makanya ajaran Jawa kuno ya, 3 hal itu yang harus dilakukan kepada hamba-hambanya atau ciptaannya, terutama umat manusia, seperti itu. Karena manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti akan kita kupas satu persatu pada malam hari ini, pada hari Rabu, tepatnya pada 8 Oktober 2025 ya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi Sutardi Bocah Sableng, bocah pencilaan 331, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Shalom. Salam kebajikan, salam seni budaya, rahayu, rahayu, rahayu.
Jaga NKRI dengan ajaran berbudi luhur, berbudi pekerti, asli ajaran Pulau Jawa dan Nusantara. Salam merdeka.